Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan kita masih membahas tentang masalah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di kisah Nabi Allah Yusuf tentang Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara setelah kurang lebih 7 tahun di dalam penjara karena beliau menghindar daripada fitnah perempuan-perempuan di kota Mesir pada saat itu. Keluar beliau disebabkan karena beliau bisa mentakbirkan mimpi raja, yang mana raja bermimpi melihat ada 7 ekor sapi yang kurus dimakan oleh 7 ekor sapi yang gemuk. 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan beliau melihat ada 7 tangkai gandum yang kering dan melihat 7 tangkai gandum yang subur, yang sehat, yang baik. Sampai akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam mentakbirkan mimpi raja tadi adalah bahwa akan datang 7 tahun pertama, musim yang sangat subur, tanam-tanaman subur makmur, panen berlimpah ruah. Dan Nabi Yusuf menyarankan bahwa seluruh penduduk kota Mesir pada saat itu memakan sedikit saja dan banyak menyimpan dari hasil bumi yang mereka hasilkan. Jadi kalau ibarat kata 1/3 mereka makan, 2/3 mereka simpan. Karena kenapa? Karena nanti akan datang 7 tahun yang kedua, yang di 7 tahun kedua itu adalah musim kemarau, gagal panen di mana-mana, dan saat itulah makanan yang mereka simpan di 7 tahun pertama akan dikeluarkan untuk keperluan mereka sehari-hari di 7 tahun yang kedua di saat kemarau. Nah, setelah 14 tahun berlewat baru kembalilah normal negara Mesir pada saat itu, yakni kembali seperti biasa, panen seperti biasa, kemudian kedamaian kembali setelah 14 tahun berlewat. Tetapi ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Yusuf bukan hanya semata-mata ingin keluar saja, tapi beliau kepingin nama baik beliau itu dibersihkan. Nama baik beliau itu dibersihkan karena beliau dipenjarakan fitnahan daripada perempuan-perempuan saat itu, karena beliau menggoda Zulaikha. Tetapi setelah 7 tahun di penjara, maka Nabi Yusuf minta dibuka kasus itu kembali dan minta nama baik beliau dibersihkan. Dan akhirnya perempuan-perempuan Mesir serta Zulaikha mengakui bahwa Nabi Allah Yusuf ini adalah orang yang sangat jujur dan merekalah yang berbuat salah. Baik, kita lanjutkan surah Yusuf ayat 54 sampai 57. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Dan raja berkata, bawalah Nabi Allah Yusuf kepadaku. Maksudnya keluarkan Nabi Yusuf dari penjara, bawalah dia kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Artinya aku kepingin, kata raja, Nabi Yusuf itu menjadi orang kepercayaanku. Maka tak kala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Jadi kata raja, setelah raja berbicara, sudah mengetahui karakter Nabi Yusuf, kata raja, dah kau sudah duduk dekatku saja, kata sang raja. Lalu berkata Nabi Allah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Jadikan aku bendahara negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Nah, ketika Nabi Yusuf disuruh menjadi orang yang dekat dengan raja, Nabi Yusuf menawarkan diri. Bagaimana raja kalau aku aja yang jadi bendahara? Aku ini insya Allah pandai menjaga dan juga mempunyai pengetahuan. Nah, itu Nabi Yusuf meminta jabatan, bukan berarti beliau gila dengan jabatan, tetapi karena beliau memang layak untuk menjabat satu jabatan, yang jabatan itu kalau beliau gunakan, maka insya Allah rakyat negara Mesir pada saat itu akan jadi makmur. Ya, bendahara ini kalau mungkin bahasa kitanya ya apa ya? Nah, menteri keuangan lah atau apa ya, zaman sekarang itu namanya. Nah, ringkas kata ya diangkatlah Nabi Yusuf tadi. Lalu kata Allah, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Nabi Yusuf di negara Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nah, itu namanya sengsara membawa nikmat. Setelah dipenjara, setelah melewati cobaan fitnahan, cacian dan sebagainya, setelah itu Nabi Yusuf akhirnya menjadi orang penting di kerajaan Mesir pada saat itu. Setelah jelas bagi sang raja akan kebersihan kehormatan Nabi Yusuf dan kelapangan dadanya dari segala bentuk tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Jadi raja telah tahu nih, Nabi Yusuf namanya telah dibersihkan. Artinya tidak ada lagi fitnahan, gosip-gosip murahan, sudah diklarifikasi dengan sebenar-benarnya. Maka sang raja tadi membebaskan Nabi Yusuf dan mengembalikan kebersihan citra dan kehormatannya. Raja itu berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maksudnya aku, kata raja, ingin jadikan dia sebagai orang dekatku dan salah seorang pembesar di negeriku ini.
Setelah raja berbicara dengannya dan mendengar ungkapannya serta mengetahui secara jelas keadaan Nabi Yusuf yang sebenarnya, ia berkata sebagaimana Allah menyebutkan yang kita sebutkan tadi dalam surah Yusuf ayat 54. Maka tak kala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisiku ini. Itu kata sang raja. Maksudnya adalah sebagai orang yang mendapat kedudukan tinggi dan menjadi orang yang sangat terpercaya di kerajaan Mesir. Kemudian Nabi Yusuf berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi, ayat 55. Berkatalah Nabi Allah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Yusuf menghendaki agar diberi tugas mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tempat penyimpanan harta dan kekayaan negara, agar ia dapat mengatur secara hati-hati dan tepat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pada negara dalam kemakmuran 7 tahun pertama untuk mengantisipasi pada krisis paceklik di 7 tahun kedua. Nah, jadi Nabi Yusuf minta, saya aja ya raja, jadikan saya orang yang mengatur masalah ini semua. Jadi masalah panen ditaruh di lumbung desa, disimpan, ya. Jadi yang menjadi kepala, menjadi menteri, bendahara, menteri pertanian, menteri bendahara lah, ibarat kata seperti itu. Maka Nabi Yusuf pun diberikan mandat tadi oleh raja. Kemudian sang raja mempromosikan bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang cerdas, mempunyai daya ingat yang sangat bagus dan dapat dipercaya, sangat cermat dan teliti terhadap segala sesuatu. Hal itu menunjukkan diperbolehkannya meminta jabatan bagi orang yang mengetahui dalam dirinya memiliki kemampuan dan amanah. Nah itu tuh, ini yang dalil bagi kita. Kalau memang kita memang layak untuk menjabat satu jabatan, yang apabila kita menjabat satu jabatan itu kita bisa berdakwah lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, maka kita boleh meminta jabatan. Kita boleh menjadi anggota dewan kalau memang kita pantas dan kita bisa mengendalikan semua keadaan untuk menjadi lebih baik pada saat kita menjadi jabatan, setelah kita menjadi atau menduduki jabatan tersebut. Kalau kita mampu. Tapi kalau tidak mampu jangan. Amanah itu berat. Ya, amanah itu berat. Nabi Yusuf meminta jabatan tadi. Kenapa? Karena beliau memang bisa mampu. Kalau seandainya bukan Nabi Yusuf yang megang jabatan itu bisa kacau tadi. Bisakah? Bisa kacau. Karena beliau yang mentakbirkan mimpi raja dan beliau mengetahui bagaimana caranya mengendalikan semua keadaan yang akan terjadi pada saat itu. Raja mempercayai Nabi Yusuf. Sudah, ambil jabatan tersebut. Menurut ahlu kitab bahwa Fir'aun sangat mengagungkan Nabi Yusuf dan memberikan kekuasaan kepadanya terhadap seluruh wilayah Mesir. Jadi yang di sini maksud Fir'aun ini ya, bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Fir'aun itu adalah gelar ya, gelar raja. Siapa yang jadi raja di negara Mesir itu disebutnya Fir'aun. Ya, kalau di Indonesia ya seorang raja di mana namanya Yogyakarta itu namanya Hamengkubuwono. Makanya ada Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III, sampai sekarang sudah Hamengkubuwono yang keberapa itu. Jadi istilah Fir'aun itu bukan nama orang, tetapi itu nama gelar raja di Mesir. Kalau bahasa filmnya, bahasa orang baratnya namanya Namres. Namres I, Namres II dan seterusnya. Wallahu alam, Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf ini adalah raja yang keberapa atau yang
pertamakah, kedua, ketiga, wallahu alam. Hanya Allah tahu, hanya Allah saja yang maha tahu. Intinya sang raja pada saat itu di Mesir sangat menyukai Nabi Allah Yusuf, sampai-sampai sang raja memberikan mandat untuk menguasai ya negara Mesir, di seluruh wilayah Mesir. Ya, jadi megang jabatan ini, megang jabatan itu. Subhanallah. Ia memakaikan cincinnya kepada Yusuf. Jadi ada cincin kerajaan, nah nih pakai cincin ini. Cik. Jadi kalau ada orang ngelihat cincin tadi, oh sudah, ini ibarat kata perkataan Nabi Yusuf adalah perkataan raja sudah. Perkataan Yusuf adalah perkataan sang raja. Nah itu. Ia memakaikan cincinnya kepada Nabi Allah Yusuf, memakaikan kain sutra. Waktu itu belum diharamkan ya kain sutra. Kalau sekarang zaman syariat Nabi kita, laki-laki memakai kain sutra 100% kain sutra itu hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan nggak apa-apa. Tapi zaman dulu nggak ada masalah ya, karena tidak ada larangan. Jadi raja memakaikan cincin kerajaan ya. Kemudian memakaikan kain sutra dan mengalungkan emas padanya. Jadi ada kalung emas itu, mahkota semuanya. Wah, ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ini adalah orang kedua lah di kerajaan waktu itu. Lalu membawanya naik ke tahta keduanya, ke tahta keduanya, dan dipanggilnya paduka raja yang berkuasa. Firaun berkata kepada Nabi Yusuf, aku bukanlah orang yang lebih besar dari engkau, melainkan hanya kursinya saja. Jadi kata raja, ya Nabi Yusuf, aku ini sebenarnya kalau di hadapanmu sebenarnya lebih besar kamu, cuman yang besar ini cuman kursiku aja, jabatanku saja, tapi kepandaianmu, kepintaranmu adalah engkau lebih hebat dari aku, kata sang raja. Raja aja tunduk sama Nabi Yusuf. Selanjutnya masih menurut ahlu kitab, pada saat itu Nabi Yusuf berusia 30 tahun dan Fir'aun mengawinkannya dengan wanita terhormat yang berkedudukan tinggi. At-Ta'labi menceritakan bahwa Nabi Yusuf menggantikan Kitfir. Ia memberikan tugas dan kewenangannya kepada Nabi Yusuf. Ada yang berpendapat bahwa ketika Al-Aziz hendak meninggal dunia, ia menikahkan Yusuf dengan istrinya Zulaikha. Dan ternyata Yusuf mendapatkan bahwa Zulaikha masih dalam keadaan perawan, karena suaminya Al-Aziz tidak dapat menggauli istrinya, alias impoten. Dari perkawinannya dengan Zulaikha ini, Nabi Yusuf dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu Afrayin dan Mansa. Akhirnya Al-Aziz mempercayakan kerajaan Mesir kepada Yusuf alaihissalatu wassalam, dan Yusuf memimpin serta menjalankan roda pemerintahan dengan penuh keadilan, sehingga ia sangat dicintai rakyatnya, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Dan ini yang cerita yang sering kita dapat. Jadi Al-Aziz, suaminya Zulaikha, itu sebelum Nabi Yusuf menjabat, Al-Aziz ini adalah ya orang kepercayaan kedua, orang kepercayaan pertama ya dari sang raja. Semua adalah Al-Aziz, suaminya Zulaikha ini yang memegang mandat. Apa yang perkataan Al-Aziz, maka itulah perkataan sang raja. Nah itu ya. Nah ketika Al-Aziz ini mau meninggal dunia, maka berpesan, nikahi saja istriku Zulaikha itu, karena dia sudah cinta mati kepada engkau wahai Yusuf. Ringkas kata, meninggallah Al-Aziz suaminya Zulaikha, dan akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Dan ketika beliau menikah, beliau mendapati Zulaikha itu masih dalam keadaan gadis perawan. Kenapa? Karena suaminya, yakni Al-Aziz itu tidak pernah menggaulinya karena dia penyakit impoten. Itu yang cerita yang masyhur di antara kita. Ya. Sampai nanti akhirnya sang raja Mesir meninggal dunia, dan sang raja pun memberikan mandat kerajaan itu kepada Nabi Yusuf.
Ya, pertama ya jadi kepercayaan raja dulu, menteri dulu. Kalau kemarin tuh bendaharanya atau orang pertama setelah raja itu adalah Al-Aziz, maka diambillah mandat tadi oleh Nabi Yusuf. Kemudian sampai akhirnya Nabi Allah Yusuf menjabat jabatan itu, seluruh rakyat makmur, negara Mesir makmur, tentram. Sampai akhirnya sang raja Mesir yang pertama meninggal, lalu meminta kepada Nabi Yusuf menggantikan dia, dan saat itulah Nabi Yusuf menjadi raja. Jadi tidak langsung jadi raja ya Nabi Yusuf tadi, melainkan ya menjabat menteri dulu lah bahasa kitanya. Diceritakan bahwa ketika pertama kali memasuki kerajaan, Nabi Yusuf berusia 30 tahun umurnya. Raja Al-Aziz berbicara dengannya menggunakan 70 bahasa, dan Nabi Yusuf dapat menjawab dengan semua bahasa yang dipergunakan oleh sang raja. 70 bahasa Nabi Yusuf semuanya bisa. Belajar dari mana Nabi Yusuf itu bahasa? Ya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf. Oleh sebab itu sang raja sangat kagum dengan kecerdasan dan kepandaiannya Nabi Yusuf. Padahal ia pada saat itu masih berumur 30 tahun. Wallahu a'lam. Dan demikianlah kata Allah, kami beri kedudukan kepada Nabi Yusuf di negeri Mesir, yaitu setelah ia menjalani hukuman penjara dan kesulitan serta penderitaan, hinaan, cacian, fitnahan, gibahan. Bebas Nabi Yusuf, maka kini ia bisa bebas kemana saja pergi dengan penuh hormat dan dimuliakan di seluruh negara wilayah Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki di negara Mesir itu. Maksudnya ia bisa pergi kemana saja yang ia sukai dengan memperoleh kemuliaan dan kehormatan dari rakyatnya. Kami, kata Allah, melimpahkan rahmat kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maksudnya semua itu merupakan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Di samping simpanan kebaikan dan pahala yang melimpah yang dipersiapkan buat kehidupan di akhirat kelak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dikatakan bahwa Kitfir suami Zulaikha telah meninggal dunia. Lalu kerajaan diserahkan kepada Nabi Yusuf. Yusuf mengganti kedudukannya, lalu menikahi Zulaikha, dan jadilah ia seorang wazir yang terpercaya. Muhammad bin Ishaq menyebutkan bahwa Raja Mesir adalah Ar-Rayyad bin Al-Walid memeluk Islam melalui tangan Nabi Yusuf. Nah, jadi sang raja ini akhirnya masuk Islam. Ini pendapatnya Muhammad bin Ishaq. Sebagian para penyair ada yang berkata, wara'a madhiqil khawfi muttasa'ul amni wa awwalu mafruhin bihi ghayatul husni fala tai'asanna fallahu mallaka yusufa khazainahu ba'dal khalasi minas sijni. Nah, ini perhatikan ya, bagi kita-kita yang banyak penuh dengan cobaan nih. Apa kata pepatah? Di balik sempitnya ketakutan terbentang luas rasa keamanan. Awal kegembiraan merupakan puncak kesedihan. Jadi kalau kita ingin gembira, maka harus melewati kesedihan itu. Sudah sampai puncak sedihnya, sudah kita tidak bisa kemana-mana lagi, hanya kepada Allah. Di situ kita mengharap Allah, dan disitulah Allah datang membawa kedamaian. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf dengan menganugerahkannya khazanahnya setelah ia bebas dari penjara. Jadi intinya, kalau kita memang difitnah orang, dihina orang, diapa-apain orang, ada orang yang iri dengan kita, macam-macam cobaan, bersabar. Karena dibalik semua itu
pasti akan indah pada waktunya. Nah, itu. Ala kulli hal. Nah, jadi selama itu Nabi Yusuf berkuasa sampai nanti akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja ya, setelah meninggal raja Ar-Rayyan tadi, Rayyan bin Al-Walid. Nah, setelah itu, maksudnya pada saat masa paceklik 7 tahun pertama kan subur makmur di seluruh negara Mesir dan semua kekuasaan Mesir subur makmur. Di 7 tahun kedua, baru semuanya paceklik panjang. Ada negara-negara, maksudnya ada daerah-daerah lain yang mungkin masuk wilayah negara Mesir, kekuasaan Mesir, mereka datang ke kerajaan meminta bantuan kepada Nabi Yusuf untuk diberikan makanan. Diterima sama Nabi Yusuf, tapi tidak diberikan cuma-cuma, melainkan ada ganjaran. Jadi ibarat kata, nih bagi-bagi sembako nih, sembako apa namanya? Apa istilahnya itu? Yang presiden apa namanya itu? BLT, bantuan BTL apa, bantuan langsung tunai. BLT apa itu? Gitu juga. Nabi Yusuf bikin seperti itu. Bikin pasar murah untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Mesir pada saat itu, sampai ke pelosok-pelosok. Jadi mereka-mereka yang di negara yang agak jauhan, yang mereka mungkin tidak mendengar berita ini, berita mimpinya sang raja, mereka aman-aman saja. Tapi setelah 7 tahun kedua, baru mereka rasa, kami tidak tahu. Jangannya kami tahu kemarin, bahasa kitanya nih ya, kami akan menyimpan hasil panen kami. Tapi akhirnya habis. Nah, ketika mereka kehabisan bahan pokok, orang-orang di penjuru Mesir tadi datang ke kerajaan, membeli semua bahan pokok yang disimpan di kerajaan, dan itu dikelola oleh Nabi Allah Yusuf. Datang satu-satu, bayar ya dengan harga murah itu. Gandum, ini sudah. Kalau ibarat kata sekilo umpama harga 20.000, sudah 10.000 aja sudah. Subhanallah. Jadi rakyat itu semuanya makmur, tentram, melewati 7 tahun paceklik itu, walaupun memang begitu beratnya, tapi mereka bersabar dan dalam keadaan tenanglah melewati itu. Sabar dan tenang. Kenapa? Karena kebutuhan pokok sandang pangan papan itu terpenuhi 7 tahun kedua tadi. Nah, saat itulah saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam datang meminta juga bantuan kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu Nabi Yusuf yang jadi raja sekarang. Saudara mereka yang beberapa puluh tahun lalu mereka lemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, sampai akhirnya Nabi Yusuf jadi raja. Mereka nggak tahu itu Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku yang kemarin yang lemparkan aku. Kalau seandainya Nabi Yusuf dendam, selesai sudah. Akan dipenjara mungkin, akan disiksa, bahkan dibunuh. Tapi Nabi Yusuf bukan pendendam. Beliau seorang nabi, seorang rasul. Tidak pendendam kepada siapapun juga, apalagi kepada saudara-saudaranya. Nah itu. Bagaimana ceritanya? Saudara-saudara mereka datang nanti meminta bantuan. Mereka tidak tahu itu Nabi Yusuf, sampai akhirnya mereka tahu. Nah, ceritanya masih sangat panjang ya. Sampai akhirnya nanti orang tua Nabi Yusuf datang beserta ayah ibunya dan saudara-saudaranya, dan Nabi Yusuf pun menyambut mereka semua. Dan ketika kedua orang tuanya masuk di kerajaan, Nabi Yusuf menyambut kedua orang tuanya dan mendudukkan keduanya di kursi kerajaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf duduk di bawah, orang tuanya duduk di atas. Dan saat itulah Nabi Yusuf berkata, "Ya Abah," bahasa kitanya, "inilah mimpiku yang dulu masih kecil. Inilah mimpiku yang dulu aku masih di waktu kecil, melihat ada bulan, ada matahari,
dan juga 11 bintang. Mereka sujud ke hadapanku. Artinya Nabi Yusuf seorang raja, matahari adalah bapaknya, bulan adalah ibundanya, dan 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Baik, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah nanti di kesempatan akan datang kita akan melanjutkan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudika hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.